Sebelumnya tahun 2011 saya didapuk jadi imam desa, 2015 jadi wakil imam daerah. Ustadz Abdullah Mas'ud, saya janjian saya pas pulang kampung, saya nyusul ke Madiun saat itu, saya tanyakan, Ustadz, apa benar sampean ngajarin kita ini keluar dari jamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para saudara semuanya, kaum muslimin wal muslimat, perkenalkan, saya nama Triyono, tinggal di Gria Alam Sentosa. Dulu waktu di Islam Jamaah Jokam 354, saya sambung di kelompok gas, desanya juga gas, daerahnya Bogor Utara. Saya mulai masuk jadi anggota Islam Jamaah atau Jokam 354 itu sejak tahun 1998, tepatnya bulan November. Kemudian oleh mubaleknya saya digembleng secara maraton pagi siang sore boleh dibilang, sehingga 3 bulan kemudian saya baiat kepada imam yang kedua di dalam Islam Jamaah bulan Januari tahun 1999. Dalam jangka 3 bulan, ya 3 bulan saya langsung baiat. Pertamanya memang di dalam Islam Jamaah diajari Quran, makna, keterangan, ya. Kalau di umum itu terjemahan lah, menerjemahkan kata per kata. Nah, kemudian al-hadis juga demikian. Di dalam Islam Jamaah yang dikaji hadisnya ada hadis himpunan. Untuk pemula, orang yang baru gabung, dikajikan kitabus shalah. Kemudian setelah selesai adilah, baru menginjak ke imarah. Nah, inilah disampaikan wajibnya seseorang itu berbaiat, berimam, bertoat. Nah, itulah salah satu ya, doktrin yang setelah kita tahu ini adalah doktrin yang benar-benar luar biasa di dalam Islam Jamaah. Karena baiat sendiri adalah merupakan pengesah Islam di dalam Islam Jamaah. Seseorang tidak akan sah Islamnya walaupun sudah melaksanakan 5 rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau belum baiat, Islamnya tidak sah alias kafir. Nah, itulah yang menjadi dulu kebanggaan saya. Wah, saya termasuk orang yang dipilih oleh Allah menurut saya saat itu, dijadikan orang yang Islamnya sah. Makanya saya sangat ngedodor kalau di dalam Islam Jamaah dulu bilang, saya sangat semangat sekali, baik itu di dalam kegiatan kesehariannya, di dalam ibadahnya, atau bahkan di dalam pengajian-pengajian. Dalam sisi keilmuan memang saya sangat senang sekali, sangat semangat sekali. Nah, kebetulan menjelang saya hijrah, nah, ini saya menceritakan awal-awal saya di dalam Islam Jamaah, kemudian berjalan dengan sampai sekarang, akhirnya tahun 2015 saya didapuk menjadi wakil imam daerah. Sebelumnya tahun 2011 saya didapuk jadi imam desa, 2015 jadi wakil imam daerah. Bagi orang Islam Jamaah, posisi imam daerah memang sangat diagungkan sekali, sangat dihormati sekali. Dan bagi orang yang mungkin, mohon maaf, gila hormat, itu sangat luar biasa sekali. Penghormatan di dalam Islam Jamaah terhadap para pengurusnya ini sangat luar biasa sekali. Makanya ini termasuk subhat juga menurut saya
bagi warga Islam Jamaah yang mungkin ya, masih ke bawah hawa nafsu kan banyak ya, contohnya ingin dihormati ya, dan lain sebagainya, itu mungkin berat untuk keluar dari Islam Jamaah. Kenapa saya bisa keluar dari Islam Jamaah ini? Ini berawal dari kepulangan para masyayikh, 3 ustadz yang dikirim ke Mekah untuk belajar di sana kurang lebih 10 tahun. Mereka dinonaktifkan. Tahun 2018 mereka dinonaktifkan. Kemudian saya saat Lebaran langsung saya tabayun ke salah satu ustadz. Kebetulan saya merasa dekat dengan beliau. Saya sebut saja Ustadz Abdullah Mas'ud. Saya janjian saya pas pulang kampung, saya nyusul ke Madiun saat itu. Saya tanyakan, Ustadz, apa benar sampean ngajarin kita ini keluar dari jamaah? Ya enggak, masa keluar dari jamaah. Memang saat itu belum menyampaikan apa adanya, memang beliau bertiga ini masih menutupi. Nah, kemudian akhirnya ya, kenapa saya kok bisa Allah memberi hidayah, saya bisa hijrah, ini berawal dari saya setelah kebetulan di desa Gas ini, kebetulan dekat rumah saya juga, ini ada program tahfidz Quran intensif ya, menghafal Quran 300 hari, khatam 30 juz nih. Setelah para santri, para siswa penghafal Quran ini terkenal dinamain Wahatul Quran, WQ 9 untuk di Bogor Utara ini, selesai menghafal, kemudian Ustadz Abdullah Mas'ud menawarkan, Pak Tri, bagaimana kalau anak-anak ini ikut program lanjutan di Lampung. Singkat cerita, saya tawarkan kepada para santri ini, mau. Kemudian kita berangkat ke sana, mengantarkan 3 mobil ke sana, rombongan. Nah, rombongan dengan teman-teman pergi ke Lampung, ke tempat Ustadz Abdullah Mas'ud. Nah, karena saya penasaran, ya, waktu itu kitab Luzumul Jamaah ini yang nyusun kebetulan beliau bertiga, Ustadz Khalil Bustami, Ustadz Abdul Aziz Ridwan, Ustadz Abdullah Mas'ud. Nah, kesempatan saya ke Lampung sama teman-teman, minta dikajikan, minta dimangkulkan. Nah, kalau di dalam Islam Jamaah bahasanya seperti itu, dimangkulkan kitab Luzumul Jamaah. Karena kita beranggapan beliau ini salah satu yang menyusun. Nah, saat itulah ya, bagaikan disambar petir ya, kita benar-benar kaget yang luar biasa. Ustadz Abdullah Mas'ud menyampaikan kajian yang aslinya, yang sesungguhnya, yang tidak ditutupi sama sekali. Ternyata jamaah yang dimaksud di dalam dalil tersebut ya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, itu tidak seperti atau bukan jamaah yang dibentuk di dalam Islam Jamaah atau Jukam 354 ini. Sangat-sangat beda sekali. Paketnya luar biasa ya. Intinya Ustadz Abdullah Mas'ud saat itu menyampaikan, yang paling poinnya adalah menyampaikan orang Islam di luar kelompok kita, orang Islam di luar Islam Jamaah ini tetap saudara Islam dan sah Islamnya. Padahal saat itu ya, saya khususnya waktu itu masih sebagai wakil imam daerah yang aktif, saya selalu mendoktrinkan jalan satu-satunya untuk masuk surga hanya jamaah kita ini. Selain kita ini tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Selalu itu saja yang saya gembor-gemborkan. Ya, kebetulan saat ini sudah mulai ke arah yang agak hangat-hangat sedikit ya. Saya menjelang hijrah itu, ya, perlu diketahui juga saudara kaum muslimin semuanya, bahwa saya memilih ya, kebetulan Allah menghendaki saya memberikan hidayah kepada saya bisa hijrah keluar dari firqah Islam Jamaah. Kenapa saya menyebutnya ini firqah? Karena memang secara dalil Islam Jamaah ini adalah firqah yang harus ditinggalkan. Ya, firqah yang harus ditinggalkan. Makanya saat saya menyampaikan sedikit masalah takfiri, apa itu takfiri? Takfiri adalah menganggap kafir secara serampangan terhadap sesama muslim di luar kelompok kita. Nah,
waktu itu memang saya benar-benar sangat ekstrim sekali. Pokoknya selain kita, selain Islam Jamaah ini tidak akan pernah bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga ya hanya kita ini. Artinya jalan tunggal untuk masuk surga ya hanya ini. Setelah saya pulang dari Lampung, saya ngaji kitab Luzumil Jamaah, saya mencoba menyampaikan di forum pengurus sedaerah. Nah, kemudian di saat pengajian wanita sedaerah, saya juga menyampaikan takfiri. Kita tidak boleh menganggap kafir kepada orang Islam di luar kelompok kita. Mulailah katanya sih mulai resah jamaahnya. Singkat cerita, bulan April saya bertiga dipanggil oleh imam daerah, karena saya wakil imam daerah manggil saya, undang saya ke masjid daerah yang letaknya ada di Gunung Putri sana. Saya bertiga, yang manggil saya juga bertiga, ada imam daerah, ada wakil imam daerah juga, karena di Bogor Utara ini wakil imam daerahnya ada 4, kemudian satu lagi mubalek daerah. Saya diminta, Pak Tri tolong Pak Tri nasihat seperti yang dinasihatkan saat Pak Tri turba atau nasihat ke jamaah, sehingga jamaahnya membuat resah, ya. Sehingga membuat resah jamaah seperti itu. Nah, akhirnya saya sampaikan poinnya, saya menyampaikan bab takfiri. Kita ini nggak boleh mengkafirkan orang di luar golongan kita, Pak. Orang di luar kelompok kita masih Islamnya tetap sah, karena mereka melakukan rukun Islam yang 5. Kemudian hari Rebo masih kurang puas dan mungkin dianggap belum tuntas. Hari Rebo imam daerah datang ke sini, ke dekat rumah saya, kemudian satu wakil imam daerah, mubalek daerah, dan mubalek daerah satu lagi, kemudian disaksikan oleh imam desa di sini. Nah, saya juga bertiga dipanggil lagi. Pada malam itulah ya, saya bertiga mulai divonis dalam artian maaf Pak Tri, untuk sementara mulai saat ini Pak Tri tidak boleh nasihat. Nah, sambil menunggu keputusan dari pusat. Mohon Pak Tri ridho. Saya jawab, Pak, saya didapuk jadi wakil imam daerah ini bukan kemauan saya. Sekarang dapuan diambil, saya dengan ridho, dengan sangat senang. Nah, jadi kalau kebanyakan orang yang hijrah ini dikatakan sakit hati, wallah ya, saya dengan bangga, dengan senang hati, memang ini pilihan saya. Dan saya yakinin Allah yang menghendaki saya bisa meninggalkan firqah, bisa meninggalkan kesesatan di dalam Islam Jamaah. Kenapa sesat? Karena banyak sekali yang kami alami dan yang kami tahu, karena saya cukup lama juga, dari 98 sampai 2019, 21 tahun kurang lebihnya. Jadi apalagi saya juga ke Dapok wakil imam daerah, saya juga sangat tahu persis di dalam Islam Jamaah itu seperti apa. Jadi tidak ada yang disembunyikan lagi. Makanya bagi saudara-saudara semuanya mungkin yang belum tahu di luar Islam Jamaah itu seperti apa, nah, saya mungkin sedikit lebih tahu duluan. Bagi para saudara kita yang di dalam Islam Jamaah, cobalah mari silahkan buka hatinya, ya, jangan nurutin hawa nafsu. Insya Allah Allah akan memberi hidayah. Saya tahu di luar, dan saudara yang ada di dalam Islam Jamaah belum tahu di luar. Kalau saya tahu di dalam udah pasti, di luar juga sudah sedikit tahu. Makanya saya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Karena secara syariat, secara dalil, Islam Jamaah ini benar-benar banyak sekali bid'ahnya. Padahal selalu digembar-gemborkan tidak boleh syirik, bid'ah, khurafat, takhayul. Apalagi di dalam Islam Jamaah tidak diajarkan sama sekali yang namanya tauhid. Ya. Saya 20 tahun di dalam Islam Jamaah, kenal tauhid setelah keluar dari Islam Jamaah. Setelah saya keluar dari Islam Jamaah, ya, alhamdulillah secara fisik memang tidak ada yang menyentuh sedikit pun. Tadi saya sampaikan ya, sebenarnya orang-orang warga Islam Jamaah itu aslinya orang baik. Terbukti waktu saya masih di dalam Islam Jamaah, mereka sangat menghormati saya, ya, sangat mungkin ya mentaati saya, mengagungkan saya, sangat penghormatan luar biasa lah. Memang baik, benar-benar baik. Ya, dalam tanda kutip ya, baiknya ternyata setelah kita tahu hanya
terhadap golongannya saja. Ya, tapi setelah saya keluar dari Islam Jamaah, ya hampir mayoritas 99% lah orang Islam Jamaah, khususnya di wilayah dekat rumah saya di Desa Gas, di Perumahan Gereja Alam Sentosa ini, yang tadinya sudah puluhan tahun kenal saya, ya sangat baik, terus sekarang kalau ketemu ya seperti tidak pernah kenal dan seperti barang atau benda mati yang kalau ketemu tuh nggak ada nengok, nggak ada salam apalagi, karena mereka memang dilarang untuk memberikan salam, untuk membantu, untuk minta tolong atau menolong kepada orang yang sudah keluar seperti saya. Jadi mereka memang benar-benar diberi pemahaman, diberi pemahaman bahwa orang yang sudah keluar ini benar-benar orang yang murtad, yang harus dijauhi, yang tidak boleh ditegur. Mengucapkan salam saja tidak boleh. Tetapi ya, keluarga, alhamdulillah, ya, keluarga besar saya sudah hijrah, ya, meninggalkan firqah Islam Jamaah. Kemudian dari warga sekitar, nah ini yang perlu saya sampaikan kepada kaum muslimin semuanya. Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih, ya, jazakumullahu khairah kepada warga semuanya. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf dulu seluruh orang Islam di seluruh Indonesia mungkin, ya. Selama saya di Islam Jamaah, saya menganggap panjenengan semuanya ini kafir. Itu persis seperti yang diucapkan imam daerah saya saat mau memvonis pada hari Rabu malam itu. Beliau bilang, Pak Tri, di luar kita Islamnya sehebat apapun itu tetap kafir. Nah, saya bilang, oh nggak bisa begitu Pak Yai, saya bilang gitu. Mereka tetap orang Islam. Nah, akhirnya ya udah kita sudah positif, sudah pasti beda pemahaman, akhirnya itulah pisah. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin semuanya, pertama saya mohon maaf yang waktu saya di Islam Jamaah saya menganggap kafir kepada panjenengan semuanya. Saya mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan panjenengan semua memaafkan saya. Kemudian saya sangat bersyukur sekali, ya. Saya kebetulan tinggal di 2 RT, ya. Kebetulan saya sehari di RT 3, sehari di RT 5. Ini semuanya saya sampaikan, sekarang saya sudah keluar dari Islam Jamaah. Ya. Semua warga 100% sangat senang, ya, sangat bangga. Bahkan saya dipeluk, dicium, dicipika-cipiki, ya. Bahkan sampai ada tokoh yang sepuh, padahal beliau sudah sepuh, seorang ustadz, dia langsung meluk saya. Antum perlu pasukan berapa ratus saya siapkan untuk gempur Islam Jamaah. Saking mereka bangga, ternyata warga itu ya mayoritas memang nggak senang dengan Islam Jamaah. Mereka tahu kalau Islam Jamaah itu sesat, mereka itu ternyata ngemong kepada Islam Jamaah. Makanya kebetulan di 2 RT yang tadi saya sampaikan, RT 3 juga saya sampaikan, mereka juga sangat open sekali, welcome sekali, sangat senang dengan saya keluar dari Islam Jamaah. Bahkan saya di sana di RT 3 juga dikukuhkan di sana sebagai imam tetap di masjid sana, di musola sana, ya. Memang benar-benar Islam rahmatan lil alamin itu benar-benar saya rasakan setelah keluar dari Islam Jamaah. Saya kemana-mana pergi untuk sholat juga sangat leluasa, untuk Jumatan juga sangat leluasa. Dulu kalau saya hari Jumat mau pergi, saya harus tahu dulu tempat itu ada masjid Islam Jamaah atau tidak. Karena saya Jumatan harus ke dalam Islam Jamaah. Karena kita sama-sama tahu orang Islam Jamaah itu tidak akan pernah mau makmum dengan orang di luar Islam Jamaah. Ya. Bagaimana bisa makmum orang Islam di luar Islam Jamaah itu Islam yang nggak sah alias kafir. Makanya tidak akan pernah mungkin orang Islam Jamaah itu mau makmum dengan di luar Islam Jamaah. Kalaupun kepepetnya makmum, itu hanya pura-pura saja. Ya, hanya budi luhur. Nanti setelah selesai sholat, mengulangi sholat lagi. Nah, ini kebetulan dari keluarga besar saya ini, tadi saya sampaikan keluarga besar saya hijrah, ada memang sangat disayangkan sekali. Saya benar-benar lahir batin sayang kepada keluarga saya, anak saya, dan mantu saya khususnya. Ini ada satu mantu saya yang belum hijrah. Kebetulan besan saya juga belum hijrah. Ya, qadarullah memang ini
karena korban doktrin sebenarnya. Mantu saya ini benar-benar orang yang anak yang tulus, anak yang baik. Besan saya juga orang yang baik sekali. Karena didoktrin oleh pengurusnya, ya, didoktrin kalau orang di luar Islam Jamaah itu kafir. Kebetulan anak saya yang cewek hijrah, mantu saya belum. Saat itu anak saya sempat ditalak 1. Nah, sempat ditalak 1. Ya memang karena si bocah ini, mantu saya dan anak saya ini masih saling senang, walaupun ditalak, tapi masih satu rumah, ya akhirnya mohon maaf berhubungan suami istri lagi, otomatis kan itu rujuk kembali. Nah itulah yang sedikit mungkin jadi ganjalan di keluarga saya. Saya bentuk sayang saya terhadap anak mantu saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi hidayah, membukakan hatinya bisa menerima kebenaran ini, bisa hijrah dari Islam Jamaah. Saya juga pesan kepada saudara-saudara saya yang masih di dalam Islam Jamaah, ya, kalau menurut saya menunda hijrah atau menunda keluar dari Islam Jamaah adalah merugikan diri sendiri. Itu yang perlu saudara-saudara ketahui. Ya, saya ulangi sekali lagi, menunda keluar dari Islam Jamaah adalah merugikan diri sendiri. Cobalah berpikir dengan hati nurani. Insya Allah hati nurani ini tidak bohong, insya Allah mesti ada. Hati yang paling dalam itu ada, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Yang penting tinggalkanlah hawa nafsu, ya, jangan gila hormat, mohon maaf, jangan gila kedudukan, jangan gila dapuan, apalagi sampai ada kata-kata kalau keluar dari Islam Jamaah nanti deblek hidupnya. Ini omong kosong. Ini benar-benar syirik, walaupun bukan syirik akbar, ini adalah syirik asghar. Itu barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Makanya kalau orang Islam Jamaah bilang orang yang keluar dari Islam Jamaah kok hidupnya deblek, itu sangat dusta sekali, itu dosa besar. Jangan sekali-kali saudara-saudara saya yang masih di dalam Islam Jamaah itu mengucapkan kata-kata itu. Dan itu sama sekali tidak terbukti. Teman-teman kita, mohon maaf nih, saya sendiri, kebetulan teman saya juga, saya ceritakan sedikit ini untuk diketahui para saudara jamaah, saudara-saudara saya yang masih di dalam Islam Jamaah, masih di dalam Jokam. Teman saya ini imam kelompok di tempat saya kebetulan, seumur hidupnya belum pernah selama di Jokam ya, selama di dalam Islam Jamaah belum pernah dapat proyek sampai miliaran itu belum pernah. Begitu keluar dari Islam Jamaah dapat proyek senilai 5 miliar. 5 miliar itu bukan proyek yang kecil. Apakah itu bentuk Islam Jamaah ya? Kalau kata orang Islam Jamaah, apakah itu bentuk debleknya setelah keluar dari Islam Jamaah? Itulah Allah menunjukkan bahwa omongan yang semacam itu omongan yang dosa, yang tidak boleh diucapkan oleh seseorang. Masalah rezeki, masalah umur itu adalah kuasanya Allah. Jadi kita nggak boleh ngomong yang menjurus ke arah syirik seperti itu. Pesan terakhir ya, pesan terakhir buat saudara-saudara yang masih di dalam Islam Jamaah, saya ya benar-benar keluar itu nggak ada rasa sakit hati sama sekali. Justru saya alhamdulillah berbangga hati, dan saya tidak ada sedikit pun kebencian kepada teman-teman saya, saudara saya yang ada di dalam Islam Jamaah. Walaupun anda atau saudara jamaah yang ada di dalam Islam Jamaah ini kok membenci saya atau menganggap saya kafir, menganggap saya murtad, tapi saya masih tetap menganggap Anda ini orang Islam. Itulah bedanya orang yang masih di dalam Islam Jamaah dan orang yang sudah keluar. Ya, orang yang sudah hijrah semuanya, termasuk saya, menganggap saudara yang masih di dalam Islam Jamaah ini adalah saudara Muslim, walaupun Anda menganggap saya ini sudah kafir, nggak apa-apa. Ya. Tapi yang perlu saya ingatkan, jangan sampai diterus-teruskan ucapan seperti itu. Karena dalilnya kalau Anda menganggap seseorang menuduh kafir, tapi di mata Allah tidak kafir, tuduhan akan berbalik ke diri Anda. Artinya itu dosa besar. Makanya bukalah hati saudara semuanya. Ini adalah bentuk saya benar-benar sayang kepada semuanya. Apalagi saya juga pernah di sana selama 20 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Nah, marilah kita sama-sama buka diri kita. Saya sampaikan sekali lagi, secara dalil, secara syariat, Islam Jamaah adalah firqah ya, yang harus ditinggalkan. Itu bukan jamaah. Kalau Anda pengen menetapi jamaah, segera keluar dari Islam Jamaah.
Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman yang sudah hijrah dan mewakili dari tim juga mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.